Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah atas anugerah limpahan rahmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam senantiasa terlima atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat yang mengikutnya. Hadirin dirahmati Allah, pada malam hari ini melanjutkan pembahasan tafsir yang akan kita kaji surat ke-88, surat Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini surat ke-88, terdiri dari 26 ayat. Al-Ghasyiyah ini artinya hari kiamat, dan surat Al-Ghasyiyah ini termasuk surat Makkiyah. Sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas, surat Al-A'la ini keutamaan surat Al-Ghasyiyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah dibaca pada satu hari Jumat, 2 waktu sholat Idul Fitri, 3 ketika sholat Idul Adha. Ketiga sholat ini adalah waktu berkumpulnya umat Islam dalam jumlah yang besar. Apalagi Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Jumat. Ini menunjukkan sekali lagi istimewanya surat Al-Ghasyiyah ini, sama kemarin dengan surat Al-A'la. Surat Al-Ghasyiyah ini berisi peringatan tentang hari kiamat. Dalam surat tersebut dikabarkan bahwa di akhirat kelak manusia akan menjadi 2 golongan, golongan surga dan golongan neraka. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu cerita tentang hari pembalasan? Ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna Al-Ghasyiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ada 3 pendapat berkaitan dengan Al-Ghasyiyah ini. Pendapat pertama, Al-Ghasyiyah merupakan salah satu nama hari kiamat. Ada banyak nama hari kiamat yang juga menunjukkan sifat-sifat hari tersebut. Salah satunya adalah Al-Ghasyiyah, yang secara bahasa artinya meliputi. Hari kiamat dinamai demikian karena kedahsyatan, karena kengerian akan meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Ketika ditiupkan sangkakala pertama, terjadilah guncangan dan hancurnya alam semesta. Kedahsyatan dan kengerian ini juga meliputi seluruh makhluk. Ini pendapat yang kedua, yakni nama hari kiamat. Pendapat yang kedua, Al-Ghasyiyah
itu merupakan salah satu nama neraka. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 50, Allah berfirman, sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Sarabiluhum, pakaian mereka, min qatiran, dari cairan aspal. Naudzubillah min dzalik, panasnya bagaimana itu pakaian. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Kalau menggunakan kalimat wa taghsha yang artinya meliputi dan menutupi, sehingga sebagian ulama mengatakan al-ghasiyah berarti neraka jahanam. Jadi makna ayat tersebut adalah Allah seolah-olah menanyakan datangnya berita tentang neraka jahanam yang akan meliputi orang-orang yang disiksa di dalamnya. Bahkan wajah mereka tertutup oleh api yang sangat panas. Api neraka memang meliputi penghuni neraka dari segala sisi. Sebagaimana di surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka lapisan-lapisan api di atas mereka. Wa min tahtihim dhulal, di bawah mereka pun lapisan-lapisan api. Dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah. Demikianlah Allah nakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Ya ibadi fattaqun, maka bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku. Ini sebagai peringatan tentang adanya azab neraka agar manusia itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di surat Al-Kahfi pun ayat 29 Allah berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi yang ghasiyah ini, yang pertama tadi adalah hari kiamat. Pendapat yang kedua, ghasiyah itu adalah nama neraka. Kemudian yang ketiga, ghasiyah, al-ghasiyah adalah penghuni neraka jahanam itu sendiri. Jadi penghuninya, orangnya. Kalau tadi hari kiamat, pendapat yang kedua adalah nama neraka. Pendapat yang ketiga adalah penghuninya. Mereka adalah taghshan nara, akan masuk ke dalam neraka jahanam sehingga seluruh tubuh mereka diliputi api. Pada intinya semua yang menggambarkan tentang hari kiamat memang sangat mengerikan. Ini ada 3 pendapat berkaitan dengan ghasiyah ini, dan ini juga bisa saling berhubungan. Ghasiyah itu memang hari kiamat, kemudian ghasiyah ini adalah juga nama neraka, dan yang ketiga tadi, ghasiyah ini adalah mereka penduduk neraka yang mereka itu akan dimasukkan neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Dan semuanya itu menunjukkan kengerian. Akhirnya surat yang kedua, ayat kedua, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Mereka adalah siapa? Orang-orang kafir yang diazab oleh Allah di neraka jahanam. Sebagian ahli tafsir menyebutkan orang-orang kafir tertunduk hina pada hari itu. Wajah mereka akan terlihat khusyuk dan serius.
padahal mereka tidak pernah khusyuk sama sekali ketika di dunia. Karena apa? Hari yang sangat mencekam. Hari mereka akan tahu di mana mereka nanti posisinya ditempatkannya. Maka mereka khasyi'ah, khusyuk, serius. Padahal mereka dulu di dunia gak pernah itu namanya khusyuk sama sekali. Mereka orang kafir ini senantiasa hidup gembira dan berhura-hura selama di dunia. Mereka kepingin bebas. Coba antum lihat di negara-negara Eropa ini, gak ada aturan mereka ini. Minum, pergaulan bebas. Karena apa? Memang kepingin mereka bebas itu, sebebas-bebasnya. Dan di Indonesia banyak yang malah justru kepingin gak demikian. Naudzubillah min dzalik. Kita punya agama, dan itulah sifat orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan dari belakang, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Insyiqaq. Ada orang diberi catatan dari tangan kanannya, ada orang yang diberi catatan dari tangan kiri, dan ada yang diberi dari belakangnya. Naudzubillah min dzalik. Ini wujuhu yawma idzin khasyiyah ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahli masrura, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama orang kafir. Mereka tertawa-tawa, mereka gembira. Tidak ada namanya pernah khusyuk. Demikianlah kondisi orang-orang kafir. Mereka mengisi kehidupan mereka dengan bersenang-senang, berfoya-foya, tertawa-tawa. Tidak pernah timbul kekhusyukan dalam hati mereka. Tidak pernah terbetik dalam hati mereka untuk sholat, membayar zakat, haji. Tidak pernah pula terbayang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat dalam hati mereka. Mereka hanya berhura-hura, sehingga di akhirat kelak Allah menghinakan mereka. Wajah-wajah mereka pun khusyuk dan tunduk. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi itu berbeda dengan kondisinya orang-orang mukmin. Ketika di dunia orang-orang mukmin senantiasa diliputi rasa khawatir terhadap hari kiamat dan ketakutan terhadap azab Allah. Kita ini senantiasa ngeri, takut, diingatkan berkali-kali oleh Allah tentang dahsyatnya hari kiamat. Dengan takutnya juga azab dari Allah. Bahkan orang-orang yang beramal soleh pun takut. Sebagaimana di surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Orang mukmin senantiasa ada kekhawatiran dalam dirinya. Ia hidup antara rojak dan khauf, antara harap dan khawatir. Maka dalam diri kita itu ada tiga kalau dalam tauhid: rojak, khauf, hub. Rojak itu harap, berharap. Tentu kita ini sangat berharap ampunan Allah
Bagaimana ibadah kita? Kenapa kita perlu khawatir? Agar senantiasa kita ini memperbagus. Jangan malah bangga, seolah-olah sudah diterima, seolah-olah yang paling soleh, seolah-olah yang paling benar, seolah-olah yang paling segalanya. Perlu khawatir. Siapa yang jamin kita masuk surga langsung? Siapa yang jamin amal ibadah kita langsung diterima oleh Allah? Gak ada. Maka perlu namanya khauf, khawatir. Kita juga harus roja, harap. Ini kan juga ada hub, ada cinta tentunya dalam beribadah. Mereka berharap mendapatkan surga Allah dan khawatir akan azab neraka jahanam. Lalu kehusuan pun terlihat dalam salat, dalam ibadah-ibadah lainnya. Itu orang mukmin. Kalau orang ini berharap surga, takut neraka, berharap amal ibadahnya diterima, takut jangan sampai amal ibadahnya sia-sia tidak diterima, maka terpancar dari apa? Dari sholatnya. Sholatnya menjadi sholat yang indah, yang khusyuk, yang tumaninah. Ibadah-ibadah yang lainnya pun juga demikian. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Surat At-Tur. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah. Ini termasuk bocoran rahasia. Ada keluarga yang masuk surga itu bukan bapaknya saja, bukan ibunya saja, bukan anaknya, tapi ada satu keluarga, anak, istri, cucu, suami masuk surga berbondong-bondong. Ditanya apa rahasianya? Kok bisa masuk surga berbondong-bondong semua satu keluarga? Kalau mereka mengatakan, inna kunna qablu fi a'lina musyrikin. Sewaktu kami dulu berada di tengah-tengah keluarga kami ini merasa takut akan azab Allah. Sehingga apa? Mereka saling mengingatkan dalam keluarga itu. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Ditanamkan takut kepada Allah, kepada keluarga kita. Inilah kondisi orang-orang mukmin. Ketika mereka khusyuk di dunia, mereka pun akan hidup dalam kesenangan di akhirat kelak. Kondisi ini berbeda dengan kondisi yang dialami orang-orang kafir. Pada hari tersebut wajah-wajah mereka khusyuk karena ketakutan dan dihinakan oleh Allah. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ayat ini seperti yang dijelaskan Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Kedua pendapat ini berasal dari ulama salaf. Yang pertama, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan, adalah ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang selama di dunia bersusah payah untuk beramal soleh. Orang-orang kafir itu mereka juga kepingin menurut paham mereka beribadah. Orang-orang kafir yang taat, yang mereka punya agamanya masing-masing, mereka beramal soleh, tetapi di akhirat mereka tetap masuk neraka jahanam. Semua ini karena mereka menganggap bahwa amalan mereka adalah amalan yang saleh. Akan tetapi amalan mereka ternyata tidak diterima oleh Allah. Ini orang kafir yang ahli ibadah, ya. Saya nggak menyebutkan, nanti dikira apa ini rasis gitu. Mereka orang non muslim yang mereka taat, mereka kepingin hidup mereka nanti di akhirat mereka sama percaya hidup mulia
senantiasa beramal kebaikan, tetapi amal mereka ternyata tidak diterima, ikhwan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Makanya Rasulullah mengajak aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Orang kafir, bagaimanapun dia baiknya, bagaimanapun dia bagusnya dengan sesama manusia, dermawan, orang katakan hebat orang ini. Tapi kalau dia kafir, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh di sini adalah para pendeta yang bersusah payah melakukan amal soleh, tetapi tidak diterima amal ibadahnya. Kalau menurut mereka, wah hebat ini, tokoh. Hal ini seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebuah riwayat, marra Umar bin Khattab radhiyallahu an bidairi rahib. Umar bin Khattab melewati tempat tinggal seorang rahib. Umar ini lewat di depan rumah rahib atau pendeta. Qala fanadahu ya rahib. Lalu Umar memanggilnya, wahai sang pendeta. Dipanggil. Fa asrafa. Qala faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Lalu fa asraf, muncul pendeta karena dipanggil oleh Umar. Qala faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Maka kemudian Umar pun memandangnya, wayabki, dan Umar sampai menangis. Faqilalah, maka ditanyakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, ma yubghika min hadza? Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Ketika dia melihat rahib itu tadi keluar dari rumahnya, kelihatan dia begitu luar biasa ibadahnya. Maka Umar mengatakan, zakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabih. Aku ingat firman Allah dalam Al-Qur'an, amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, tapi mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Fadakal ladzi abkhani, dan itulah yang membuatku menangis. Rahib itu luar biasa ibadahnya, dia beranggapan dengan ibadahnya, ketaatannya, amal solehnya, dia nanti di akhirat mendapatkan kemuliaan. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka apa yang dia lakukan itu adalah sia-sia. Kepayahannya, kecapeannya gak diterima. Umar memikirkan para pendeta yang beribadah namun tetap berada dalam kesesatan. Mereka bersusah payah beribadah di dunia, tetapi masuk neraka jahanam di akhirat kelak karena amalnya tidak diterima Allah. Inilah yang buat Umar menangis. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan amilatun nasibah. Mereka itu siapa? Adalah Khawarij. Mereka sangat rajin beribadah, tetapi semua itu tidak ada manfaatnya. Hal itu pula yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Salah seorang dari kalian meremehkan sholatnya di hadapan sholat mereka, puasanya di hadapan puasa mereka. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, dan bacaannya di hadapan bacaan mereka, mereka membaca tetapi tidak melampaui tenggorokannya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah keluar saat menembus sasarannya. Naudzubillah min dzalik. Ini sama dengan Khawarij. Demikian pula nasib mengerikan yang akan dialami oleh siapa? Orang yang ahli bid'ah. Mereka ibadah dengan susah payah,
tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Tidak ada yang dapat mengalahkan ibadah orang-orang Khawarij sifat. Bahkan Nabi berkata bahwa kekhusyuan dan ibadah para sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Akan tetapi mereka mengkafirkan kaum muslimin, bagi orang Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, serta mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang bersamanya. Mereka memiliki akidah yang berbahaya. Oleh karena itulah mereka akan masuk neraka jahanam di akhirat kelak, meskipun telah bersusah payah beribadah kepada Allah di dunia. Buat apa capek-capek kayak demikian? Begitu juga dengan orang yang ahli bid'ah itu tadi. Tidak ada contohnya. Buat apa dia capek-capek, susah-susah? Kalau orang lihat, oh luar biasa, tapi ternyata tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, maka amilatun nasibah. Naudzubillah min dzalik. Pendapat yang pertama ini ditegaskan oleh Imam Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa semua amalan dilakukan di dunia, bukan di akhirat. Hal ini berarti bahwa Allah sedang membicarakan orang-orang yang masuk neraka jahanam yang banyak beramal ketika di dunia. Mereka lah orang-orang kafir yang banyak beribadah, seperti orang Nasrani di atas kesesatan. Mereka seperti ahli bid'ah yang beribadah tetapi tidak diterima ibadahnya karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Pendapat yang kedua tentang amilatun nasibah ini dipilih sebagian ahli tafsir dan merupakan pendapat yang paling kuat. Berdasarkan pendapat ini, amilatun nasibah adalah orang-orang kafir yang dibuat bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan sebagai siksaan dari Allah di akhirat kelak. Beberapa bentuk hukuman yang melelahkan itu diantaranya adalah ini orang kafir, ikhwan. Ketika semua manusia berdiri di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, sementara matahari hanya berjarak 1 mil dari atas kepalanya. Orang-orang beriman, ini bedanya. Orang-orang beriman dinaungi oleh arsy Allah. Akan tetapi orang-orang kafir bercucuran keringat hingga menutup wajah mereka. Selain itu, mereka menunggu hari tersebut yang lamanya berapa? 50.000 tahun di padang mahsyar ini. Masa yang paling atau waktu yang paling gak enak itu apa? Waktu nunggu, ikhwan. Kita ini kadang nunggu antri berapa itu wis gak sabaran. Lah ini 50.000 tahun. 50.000 tahun ini bukan hitungan dunia. 50.000 tahun ini adalah hitungan akhirat. Inilah suatu bentuk penantian yang melelahkan. Selanjutnya mereka akan disiksa dengan siksaan yang melelahkan di akhirat kelak. Saurhiquhu su'uda mudassir. Aku akan membebani mereka dengan pendakian yang melelahkan. Salah satu tafsiran su'uda adalah sebuah gunung di neraka jahanam yang orang-orang kafir disuruh memanjatnya gunung itu, Pak. Gunung tersebut sangat licin dan sangat panas. Orang-orang kafir berusaha memanjatnya, lalu tangan mereka hancur karena memegang dinding gunung yang sangat panas tersebut. Mereka pun diperintahkan agar terus naik ke atas gunung. Jika berhasil, mereka akan menjatuhkan diri ke lembah neraka jahanam. Kemudian naik lagi, begitu seterusnya. Inilah pekerjaan yang sangat berat dan meletihkan. Gak ada guna dan manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ini bentuk yang mereka lakukan, ya, yang melelahkan itu.
Salah satu hukuman yang dihadapi pula orang-orang kafir adalah mereka dibelenggu, ikhwan, dengan rantai-rantai besi, diseret di atas belenggu-belenggu besi tersebut. Surat Ghafir ayat 71-72. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka sambil diseret. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Na'udzubillah min dzalik. Pendapat tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah orang yang letih dan payah karena harus merasakan azab dan siksaan berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Tapi kita ambil hikmah pelajaran, jangan sampai amilatun nasibah, kita sebagai orang muslim kok melakukan amalan yang tidak ada contoh. Kaya-kaya orang ini amalnya banyak, kaya-kaya orang ini bekalnya banyak, ternyata tidak ada guna, malah justru dengan itu dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Neraka jahanam telah dinyalakan dan dipanaskan dalam waktu yang sangat lama. Jadi neraka itu sudah dipanaskan, ikhwan. Sekarang itu sudah mulai dulu sudah dipanaskan. Inilah tempat yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Ketika panas neraka itu telah mencapai puncaknya, orang-orang kafir pun dimasukkan ke dalamnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa api neraka yang panas itu ditambahkan sifatnya lagi oleh Allah dengan hamiyah yang bermakna panas. Ini juga mempunyai arti neraka dalam kondisi marah, sebagaimana firman-Nya takadu tamayyazu minal ghaid, surat Al-Mulk. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Makanya taslana hamiyah, mereka dimasukkan ke dalam api neraka yang hamiyah. Api itu sudah panas, tapi dikasih hamiyah yang bergejolak, yang panas itu. Allah juga berfirman di surat Al-Furqan ayat 12, Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, melihat orang-orang kafir itu, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyawanya. Naudzubillah min dzalik. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Aniyah diambil dari kata al-ina yang berarti at-takhir, diakhirkan. Kata tersebut adalah sumber air yang telah lama dipanaskan sejak neraka diciptakan hingga mencapai puncak panasnya. Jadi puncak-puncaknya panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Dori, maksud dari dori seperti yang disebutkan para ahli tafsir adalah sejenis tumbuhan berduri. Jika dalam kondisi basah, tumbuhan ini disebut asibrik. Dalam kondisi kering, tumbuhan ini disebut dori. Jadi kalau kering dori, kalau basah asibrik. Kalau kurma itu, kalau kurma yang
rasa yang masih habis ini itu kan rutop. Tapi kalau yang sudah lama itu namanya tamer. Tapi ini makanan penduduk neraka ini ikhwan, dori. Tumbuhan ini tidak didekati oleh hewan. Hewan aja gak mau, teman. Karena apa? Beracun. Sementara itu sebagian ulama berpendapat bahwa dori adalah merupakan tumbuhan yang terbuat dari api. Disebutkan di sini, seandainya ada seekor unta terlanjur makan pohon berduri ini, ternyata ada dulu di sana itu dori, ini pohon dori gimana ya? Kalau unta terlanjur makan pohon berduri ini, unta itu akan keracunan, lalu badannya kurus dan sakit-sakitan. Inilah tumbuhan yang dikenal di dunia. Itu doriknya di dunia. Di akhirat nanti hakikat tumbuhan ini tentu berbeda. Allah hanya menyebutkan nama tumbuhan yang paling buruk di dunia ini, yang bahkan hewan pun tidak mau mendekatinya karena berduri dan beracun. Akan tetapi makanan inilah yang akan dimakan oleh orang-orang kafir di akhirat kelak. Yang dulu mereka ini nggak mau ngikuti aturan, sak mau dewe, nuruti nafsu, nuruti kemauannya. Orang-orang kafir akan kelaparan dan kehausan ketika mereka menunggu di padang mahsyar yang tadi lamanya 50.000 tahun. Hal ini seperti yang digambarkan Allah dalam surat Al-Kahfi. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiqwa. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kal muhal. Jika mereka meminta pertolongan atau minta minum, mereka akan diberi air yang rasanya seperti besi yang mendidih. Yaswil wujuh, yang menghanguskan wajah. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Naudzubillah min dzalik. Sebelum mereka meminumnya, wajah orang-orang kafir tersebut sudah terbakar karena uap yang sangat panas. Jadi minum ini panas. Kayak antum minum air yang panas, sebelum diminum itu kan keluar asapnya. Antum sebelum minum ini kan sudah terasa panas, ditaruh loh. Tapi karena mereka saking hausnya, kepingin minum, tetap mereka minum. Meskipun ternyata itu akan menyakiti dan menghancurkan tubuh mereka. Sama kayak orang kalau di lautan haus, kalau minum air lautan tidak menambah, tidak menghilangkan kehausannya, tapi tetap karena sudah tidak kuat diminum itu. Hal ini juga diibaratkan seperti orang yang mengkonsumsi morfin. Ia akan terus mengkonsumsinya meskipun ia mengetahui morfin akan merusak tubuhnya. Kan sama itu. Sampai ada orang yang disayat-sayat itu. Itu gambaran di dunia aja kayak demikian. Untuk apa itu mereka? Mencari kepuasan. Biar apa? Biar keinginannya itu terpenuhi. Tapi apa? Sampai akhirnya disayat-sayat tangannya. Naudzubillah min dzalik. Mereka tidak memperdulikan panasnya minuman tersebut karena ingin menghilangkan rasa haus. Allah pun menyebut air minum tersebut dalam firman-Nya, "Kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan mereka diberi minum dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang kafir itu sangat kehausan sehingga harus minum meskipun minuman tersebut membawa penderitaan.
Demikian juga rasa lapar yang mencekik perut yang mengharuskan mereka untuk makan. Namun makanan yang dapat dinikmati mereka adalah makanan berduri dan beracun. Nauzubillah min dzalik. Selain makanan berduri, Allah menerangkan makanan penghuni neraka yang lain dalam surat Al-Haqqah, wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Astagfirullah. Ghislin adalah nanah yang keluar dari penghuni neraka jahanam yang disiksa. Inilah yang akan menjadi makanan bagi penghuni neraka jahanam. Dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan makanan lain untuk penghuni neraka jahanam, yaitu zakum. Ketika Abu Jahal mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan buah atau pohon zakum yang merupakan makanan penghuni neraka yang mengumpulkan orang-orang Quraisy, ini Abu Jahal lihat sudah tertutup hatinya. Ia mengejek ayat ini dengan mengatakan, ya ma'syar Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum allati yukhawwifukum biha Muhammad. Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu apakah itu pohon zakum? Muhammad menakut-nakuti kalian dengan pohon tersebut. Qalu la, orang-orang Quraisy menjawab, kami tidak tahu. Qal ajwadu yasriba bizzubd. Maka pohon apakah itu? Kemudian Abu Jahal berkata, itulah kurma ajwa kota Madinah. Astagfirullahaladzim. Padahal ajwa itu adalah kurmanya Nabi. Ini menunjukkan apa? Penghinaan. Wallahi la in istamkanna minha lanas kumannaha tazakkuman. Demi Allah, seandainya aku bisa mendapatkan pohon zakum, niscaya aku akan makan sepuasnya. Abu Jahal, Abu Jahal percaya terhadap Allah, tapi nggak beriman. Mereka juga nyebut Allah, tapi Ar-Rahman mereka nggak ngerti, nggak mengimani Rasulullah. Sampai dia kan mengatakan demi Allah, bukan dia nggak percaya, dia percaya, tapi Tuhannya itu adalah Lata, Uzza dan sebagainya. Sampai dia dengan pongak sombongnya ini menunjukkan hati kalau sudah mati. Dia mengatakan, seandainya aku bisa mendapatkan pohon zakum, niscaya aku akan makan sepuasnya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang pohon zakum ini. Inna sajarataz zakum, sungguh pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun, sebagai minyak yang panas yang mendidih dalam tubuh. Kaghalyil hamim, sebagaimana mendidih air panas. Naudzubillah min dzalik. Walau anna, Rasul menyebutkan, walau anna qatratan minaz zakum kutirat, seandainya ada satu getah dari buah zakum yang menetes di atas muka bumi ini, satu tetes getah itu, getah. Jadi ini pohon yang keluarkan getah, satu tetes saja yang kemudian menetes di atas muka bumi ini, la amarat ala ahli ardi aisyahum, maka niscaya getah itu akan merusak kehidupan seluruh penghuni bumi. Satu tetes ini, Pak. Fakaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Lalu bagaimana lagi dengan mereka yang tidak ada makanan baginya kecuali pohon zakum ini? Lalu Abu Jahal menantang, aku nek ono pohon zakum tak pangan sampai sepuas-puasnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau orang itu sudah mati hatinya kayak demikian. Menurut para ulama, tinggal sedikit ini saya selesaikan. Ketiga makanan inilah yang menjadi makanan penghuni neraka jahanam. Namun para ulama berbeda pendapat tentang setiap penghuni neraka yang akan memakan tiga jenis makanan ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap penghuni neraka jahanam akan memakan seluruh ketiga makanan ini. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa makanan ini hanya dikonsumsi penghuni neraka sesuai derajatnya. Ada yang makan dorik, ada yang makan hislin, dan ada yang makan zakum. Ini makanan penghuni neraka ya Pak. Tapi jangan kemudian ada orang, saya ini kan mohon maaf,
sing warung-warung kepingin viral, akhirnya mie setan, iblis, lu jangan ikhwan. Wong masa kepingin viral apa mie Michelin gitu, mie zakum, mie dori, waduh astagfirullah, jangan. Kadang ada orang kepingin viral ngawur akhirnya. Dan ketika jenis makanan inilah yang menjadi makanan para penghuni neraka jahanam, mereka harus memakannya karena sangat lapar, meskipun itu akan merusak tubuhnya. Naudzubillah min dzalik. Itu ikhwan sampai ayat 6 sudah bisa. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan ahlul jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dilanjut nanti setelah Ramadan, karena insyaallah minggu depan sudah Ramadan, maka kajiannya libur dulu. Demikian ikhwan, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.